Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Zikir Channel dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehat dan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Besar harapan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat Zikir Channel dimanapun berada. Salah satu keutamaan sedekah subuh yang disebutkan oleh mendiang Syekh Ali Jaber dalam kutipan ceramahnya adalah dapat mengangkat berbagai penyakit. Menurut beliau, orang yang ingin dirinya mendapat kesembuhan atas sakitnya, ia dapat bersedekah di waktu subuh dan kemudian memanjatkan doa atas hajat atau keinginannya tersebut. Sedekah subuh dalam pengertiannya adalah kegiatan berbagi atau sedekah dengan mengeluarkan harta pada waktu subuh kepada siapa saja yang membutuhkan. Jika melihat pada keberkahan waktu subuh, waktu tersebut adalah waktu yang baik dan menjadi waktu pergantian malam menuju ke pagi hari, dari gelap menuju terang. Simak keutamaan bersedekah di waktu subuh secara lengkap dalam ulasan berikut ini. Berikut adalah 4 keutamaan bersedekah di waktu subuh yang akan didapat oleh penunainya. 1. Didoakan malaikat. Mendapatkan doa dari malaikat merupakan salah satu keutamaan tersendiri bagi siapa saja yang menunaikan sedekah di waktu pagi. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Nabi berikut ini. Tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak," sedangkan yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Menghilangkan berbagai penyakit. Mendiang Syekh Ali Jaber dalam sebuah ceramahnya menyebutkan keutamaan bersedekah di waktu subuh ialah dapat menghilangkan berbagai penyakit. Menurutnya, bagi siapa saja yang ingin mendapat kesembuhan atas sakit yang dialaminya, ia dapat bersedekah di pagi hari dan memanjatkan doa atas hajatnya setelah itu. Di samping itu, sedekah juga pada umumnya menjadi amalan yang dapat dijadikan sebagai obat. Al-Aswad bin Yazid meriwayatkan dari Abdullah menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah." Hadis riwayat Baihaqi. 3. Memudahkan urusan. Bersedekah di waktu subuh menjadi salah satu aktivitas terbaik yang dapat dikerjakan untuk mengawali hari. Disebutkan bahwa orang yang senantiasa menunaikan dan istiqomah sedekah subuh segala urusannya niscaya akan dimudahkan oleh Allah. Jika kita sedang merencanakan sesuatu seperti melamar pekerjaan, mencari jodoh dan urusan lainnya, niatkanlah itu dengan melakukan sedekah ini sambil memanjatkan doa atas urusanmu. Insya Allah semua urusanmu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah dalam hal ini ialah amalan yang memberi manfaat dan kemudahan terhadap orang lain di pagi hari, baik dalam bentuk makanan untuk sarapan pagi ataupun dalam bentuk lainnya yang dapat meringankan beban orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya." Hadis riwayat Muslim. 4. Menjadikan doa lebih mudah dikabulkan. Saat kita melakukan amalan baik ini, setiap doa yang kita panjatkan akan mudah dikabulkan, karena di waktu tersebut terdapat malaikat yang senantiasa mendoakan siapa saja yang bersedekah.
Kemudian, saat kita menunaikan amalan sedekah tersebut, hendaklah mengiringnya dengan doa-doa khusus. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendengar dan mengabulkan doa tersebut tepat pada waktunya. Selain itu, dalam sebuah hadits juga disebutkan bahwa memudahkan urusan orang lain, sedekah dapat menjadi salah satu amalan yang memudahkan dikabulkannya doa. Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi, menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Cara menunaikan sedekah subuh. Berikut adalah cara yang dapat kamu lakukan untuk bersedekah di waktu subuh. 1. Memasukkan uang ke dalam kotak amal. Menunaikan sedekah melalui kotak amal merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk menunaikan sedekah subuh. Kotak amal sendiri biasanya banyak ditemukan di masjid atau musola, sehingga untuk bersedekah di waktu subuh melalui kotak amal bisa sekalian pergi ke masjid untuk salat subuh. Selain di masjid, kita juga dapat membuat kotak amal pribadi di rumah dengan membuat kotak amal pribadi dan mengisinya setiap hari di waktu subuh. Kemudian, setelah terkumpul kita dapat menyalurkannya kepada lembaga sosial ataupun orang yang dapat dipercayai. 2. Mengirim uang melalui m-banking. Selanjutnya, untuk berbagi kebaikan di waktu subuh kita dapat menggunakan m-banking yang berada di genggaman tanganmu. Cara ini menjadi lebih mudah bagi siapa saja yang berhalangan keluar rumah di pagi hari serta menjadikan sedekah di pagi hari lebih mudah dan praktis. 3. Mengantarkan bantuan di waktu subuh. Selanjutnya, kita juga dapat memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dalam bentuk logistik kepada korban bencana, para santri di sekitar rumah, atau kerabat lain yang membutuhkan bantuan. 4. Berbagi makanan kepada tetangga atau keluarga. Tidak hanya mencakup uang, bersedekah bisa juga berbentuk sebuah barang atau makanan yang bisa meringankan beban orang lain. Menyalurkan makanan ke tetangga, ataupun pondok pesantren dan panti asuhan bisa menjadi tempat untuk berbagi makanan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.